Oke, dadah, senyap. Eh, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini kami adalah kelompok 6 dengan topik bahasan Pancasila dan politik. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan eh, PowerPoint, PPT, atau yang kami buat dari makalah yang telah kami buat. Makalah tersebut berjudul Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan. Nah, untuk selanjutnya sebelum masuk ke pembahasan, izinkan perkenalkan saya Akmal Muzaki dengan NIM H10512221. Untuk selanjutnya lanjutkan ke rekan saya. Perkenalkan, nama saya Akmal Fikaza dengan NIM H10512210800. Perkenalkan, nama saya Armin Simanci Hadi dengan NIM 151 221082. Kenalkan, nama saya Muhammad Farezi Maldiawan, NIM H1001221092. Oke, saya Muhammad Faris Arama dengan NIM H105121094. Perkenalkan, nama saya Ridwan dengan NIM H10512211096. Nah, setelah perkenalan dari anggota kelompok kami atau rekan-rekan saya, izinkan saya sebelum masuk ke pembahasan, itu saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang dari judul yang kami angkat, yaitu Pancasila sebagai landasan politik hukum kebangsaan. Nah, next slide. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kami, yang pertama itu saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari makalah yang telah kami buat. Latar belakang tersebut adalah Indonesia adalah negara dengan beragam suku, budaya, dan agama. Setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun negara yang stabil di tengah keberagaman. Salah satu langkah penting adalah membentuk dasar negara, yaitu Pancasila, yang menjadi filosofi dan panduan dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Pancasila membantu menciptakan sistem politik yang inklusif dan demokratis, yang di mana semua kepentingan masyarakat diakomodasi melalui proses demokratisasi. Namun, tantangan besar adalah memastikan semua lapisan masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ranah hukum, Pancasila menjadi dasar utama bagi pembentukan undang-undang dan kebijakan. Nah, sedikit tentang penjelasan tentang latar belakang. Di sini saya akan melanjutkan ke dalam isi pembahasan dari makalah kami, yaitu yang pertama itu ada poin-poin hakikat Pancasila bagi Indonesia. Nah, hakikat Pancasila bagi Indonesia nih, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip utama yang memberikan panduan hidup bagi seluruh bangsa. Esensinya sangat penting karena berfungsi sebagai kontrak sosial yang menyatukan norma-norma yang disepakati bersama untuk kehidupan sosial dan kenegaraan. Dalam hierarki hukum Indonesia, Pancasila itu Pancasila ini memiliki kedudukan yang tertinggi dan berfungsi sebagai bintang pemandu yang mengarahkan substansi dan struktur hukum. Para ahli seperti Siddhartha dan Darmodiharjo menggambarkan Pancasila sebagai hukum utama. Mirip dengan norma dasar dalam teori hukum, Max Stackhouse menyatakan bahwa Pancasila menyediakan kerangka yang kuat untuk pembaharuan hukum di Indonesia. Pancasila juga dianggap sebagai karya agung pendiri bangsa dengan nilai-nilai yang membentuk masyarakat adil dan makmur. Secara keseluruhan, Pancasila bukan hanya dasar, tetapi juga paradigma yang membentuk pola pikir dan orientasi dalam berbagai bidang seperti pembangunan, reformasi, dan pendidikan. Nilai-nilai yang
terkandung dalam kelima silanya mencerminkan keindonesiaan dan mengarahkan tujuan bangsa ke depan. Cukup untuk pembahasan pada hakikat Pancasila bagi Indonesia. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan ke rekan saya, silakan. Oke, selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsi dan struktur politik. Oke, jadi semua sistem politik pada dasarnya itu mempunyai fungsi dasar untuk menjaga kelangsungan dan stabilitasnya itu sendiri. Fungsi politik meliputi proses pembelajaran tentang politik, pemilihan orang untuk jabatan politik, penyampaian kepentingan masyarakat kepada pemerintah, serta pengambilan kebijakan dan komunikasi politik. Meskipun struktur formalnya mungkin berbeda dari satu negara ke negara lainnya, tapi semua sistem politik itu memerlukan mekanisme untuk membuat, menegakkan, dan memantau peraturan yang sudah ada. Meskipun struktur dan institusi politik secara umum mungkin berbeda di setiap negara, analisis ini membantu memahami cara kerja sistem politik. Lanjut. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar dan sumber hukum di Indonesia. Pancasila adalah dasar pemikiran dan nilai-nilai bangsa yang harus tercermin dalam hukum. Pancasila sangat berperan dalam politik hukum dan pembentukan hukum nasional di Indonesia. Sistem hukum nasional juga diharapkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh. Selain itu, pemahaman tentang hal-hal seperti cara kita belajar politik, orang dipilih untuk menjadi pemimpin, dan bagaimana pesan politik disampaikan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga agar sistem politik tetap stabil secara umum. Mungkin itu yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, saya. Konsep dan landasan politik hukum berdasarkan Pancasila. Motret Kumatsjah menekankan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, prinsip-prinsip Pancasila harus menjadi landasan utama. Ini mencakup prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi dalam keadilan sosial. Pancasila menjadi panduan pembentukan kebijakan hukum nasional yang mencakup penggunaan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek politik hukum Indonesia, seperti agama, hak asasi manusia, persatuan bangsa dan demokrasi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, melanjutkan rekan saya. Baik, selanjutnya aktualisasi Pancasila sebagai landasan politik hukum Indonesia. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sosial ini di Indonesia mencakup penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan untuk pembuatan dan implementasi hukum yang berlaku, serta sebagai panduan politik hukum nasional. Nilai-nilai Pancasila ini tercermin dalam berbagai seminah dan konvensi nasional, serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pentingnya Pancasila dalam politik hukum nasional ditekankan dalam sistem hukum Pancasila, yang didasarkan pada nilai-nilai yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, dan yang ketiga kemasyarakatan. Lalu prinsip-prinsip Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, dan persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial menjadi dasar politik hukum yang mengarahkan pada pembentukan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Selanjutnya, implementasi nilai Pancasila dalam politik di Indonesia. Dalam politik yang sehat, penting bagi setiap orang dan kelompok politik untuk menerapkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila dalam politik meliputi percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang bisa diartikan menguatkan keimanan agar hidup harmonis dan saling menghargai. Yang kedua, ada bersikap adil dan beradab, menjaga keadilan dan kemanusiaan untuk mencegah praktik politik yang merugikan. Yang ketiga, ada menjaga persatuan Indonesia,
yang bisa diartikan mengelola keberagaman dengan toleransi untuk memperkuat persatuan. Yang keempat, Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Di kesimpulan ini, Pancasila bisa sebagai pedoman moral dan ideologi bagi politik dan hukum Indonesia. Dia juga mempengaruhi pengambilan kebijakan dan pelaksanaan hukum. Selanjutnya, nilai-nilai tercantum dalam UUD 1945. Untuk penerapannya sendiri itu ada landasan utama kebijakan politik dan hukum HAM, persatuan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Yang kedua ada penetapan dan perubahan undang-undang. Yang ketiga ada partisipasi dalam seminar dan konferensi nasional. Nah, untuk tujuannya sendiri itu membangun masyarakat Indonesia yang adil, berkeadilan dan harmonis. Baik, sekian dari saya. Nah, berikut yang rekan-rekan dan saya sampaikan tentang makalah yang sudah kami buat atau PPT yang sudah kami buat dengan judul Pancasila sebagai landasan politik hukum kebangsaan. Nah, mohon maaf apabila kami kurang dalam menyampaikan atau menjelaskan dari makalah kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.